letakkanlah kedua lutut kemudian kedua tangan. Dalil dan keterangan ketika turun sujud mendahulukan lutut kemudian kedua tangan. Dalil 1, an Wa'il bin Hujrin qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'u rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Sunan At-Tirmidzi nomor 248 dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sujud beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan apabila bangkit beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis Wa'il ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibnu Khuzaimah, Ad-Daruqutni, Mu'jamul Kabir, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Al-Kubra, Al-Baihaqi. Mengenai hadis ini berikut takhrij, analisis dan kesimpulan dirangkum dari tulisan Al-Ustadz Amin Mukhtar. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak pencatat hadis, namun semua jalur periwayatannya melalui seorang rawi bernama Syarik bin Abdullah An-Nakhai. Siapa Syarik bin Abdullah An-Nakhai? Berikut penjelasan beberapa ulama. 1. Abu Zur'ah. Abdurrahman berkata, aku bertanya kepada Abu Zur'ah tentang Syarik, apakah hadisnya dapat dipakai hujjah? Beliau menjawab, dia banyak hadisnya sahih bawaham, orang yang ragu-ragu, kadang keliru. Al-Jarhu wa Ta'dil, jilid 4, halaman 366. 2. Imam Al-Mizzi mengutip pernyataan Abu Zur'ah itu dengan redaksi, dia banyak salah, sahib ba waham, orang yang ragu-ragu, kadang-kadang keliru. Tahdzibul Kamal, halaman 471. 3. Abu Hatim. Abu Hatim berkata dia tidak dapat mencatat derajat hujjah, pada hadisnya terdapat sedikit kekeliruan. Lihat Al-Mughni fil Du'afa jilid 1 halaman 297 dengan redaksi lahu agholittu. 4. Al-Juzani, Ibrahim bin Ya'qub Al-Juzani berkata, dia buruk hafalan, muntaribul hadis. Lihat Tadzibul Kamal dan Mizanul I'tidal jilid 3 halaman 373. 5. Ya'qub bin Syaibah. Ya'qub bin Syaibah berkata, Syarik itu soduk sikot, sangat buruk hafalan. Lihat Tadzibul Kamal halaman 471. 6. Syekh Nasiruddin Al-Albani, dari berbagai penelitian, dari berbagai penilaian di atas, Syekh Nasiruddin Al-Albani mengambil kesimpulan, dia buruk hafalan menurut jumhur imam, dan sebagian mereka menjelaskan bahwa ia sungguh muhtalit, berubah hafalannya. Karena itu ia tidak dapat dipakai hujjah bila meriwayatkan hadis sendirian. Lihat Irwaul Ghalil fi Takhrij Al-Hadis Manarisabil jilid 2 halaman 76. Analisis kami. Pertama, penilaian Sayyi'ul Hifdi, Kasirul Khota, Yaghlatu dan Muntaribul Hadis terhadap Syarik dari segi dobat hafalannya, bukan adalahnya, akidah dan akhlak. Pentarjihan terhadap seorang rawi yang demikian dapat kita terima selama rawi itu tafarrud, sendirian dalam meriwayatkan hadis, atau mukhalafah, bertentangan dengan rawi yang sikot. Namun bila rawi itu tidak tafarrud, artinya ia meriwayatkan hadis seperti yang diriwayatkan oleh rawi-rawi lain yang sikoh selain dia, maka hadisnya dapat diterima, dan ini yang menjadi tolak ukur penilaian Syekh Al-Albani terhadap riwayat Syarik. Dengan demikian, penilaian para ulama di atas terhadap Syarik tidak berarti menolak seluruh hadis yang diriwayatkannya, namun bergantung atas tafarrud atau tidaknya Syarik dalam meriwayatkan hadis. Sepanjang penelitian kami, periwayatan Syarik tentang mendahulukan lutut sebelum tangan ketika hendak sujud tidak tafarrud, karena pada riwayat Al-Haisami hadis tersebut diriwayatkan pula melalui rawi bernama Israil bin Yunus. Lihat di dalam Mawaridud Dom halaman 132 nomor 487. Israil bin Yunus termasuk rijal yang digunakan Al-Bukhari dan Muslim. Tahdzibul Kamal jilid 2 halaman 515 sampai halaman 524. Karena itu, yang menjadi sandaran utama dalam masalah ini adalah riwayat Israil, aslun, pokok, sedangkan riwayat Syarik sebagai pelengkap atau keterangan far'un, cabang. Kedua, Syarik bin Abdullah An-Nakhai lahir pada tahun 95 Hijriah dan wafat pada 177 Hijriah di Kufah pada usia 82 tahun. Syarik menerima hadis dari 101 guru dan memiliki murid sebanyak 95 orang. Dan yang paling banyak menerima hadis darinya adalah Ishaq bin Yusuf Al-Azraq, yaitu sebanyak 9.000 hadis. Hal ini menunjukkan bahwa Syarik termasuk salah seorang hafidh atau kuat hafalan. Karena itu, Yahya bin Ma'in mengatakan siqotun. Abu Zur'ah berkata kepada Yahya Al-Hamami, cukup bagimu ilmu Syarik. Az-Zahabi menyatakan karena Syarik min awiyatil ilmi. Syarik termasuk di antara pembendaharaan ilmu. Abu Ahmad bin Adi mengatakan Syarik memiliki hadis yang banyak. Selengkapnya dapat dibaca pada Tahdzibul Kamal, Mizanul I'tidal, Tarikh Baghdad, Ma'rifatus Siqat, dan Rijal Muslim. Pada tahun 155 Hijriah, ketika berusia 60 tahun, ia menjadi hakim di Wasit. 1 tahun kemudian, tahun 156 Hijriah, menjadi hakim di Kufah. Ketika menjadi qadhi di Kufah, inilah Syarik mukhtalit. Hafalannya berubah. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Sholih bin Muhammad bahwa Syarik itu soduk, dan setelah menjadi qadhi di Kufah, intirob rusak hafalannya. Demikian pula menurut Ibnu Hibban dan Ibnu Hajar.
Ibnu Hibban menyatakan di akhir usianya ia keliru dalam periwayatan, hafalannya berubah. Ibnu Hajar menyatakan Saduq banyak salah, berubah hafalannya sejak diangkat jadi qadhi di Kufah. Keadaan ini menyebabkan Syarik melakukan kekeliruan dalam meriwayatkan sebagian hadisnya ketika di Kufah. Menurut Ibrahim bin As-Sa'id Al-Jauhari, Syarik keliru pada 400 hadis. Dengan demikian, apabila ada jarah atau kritikan dari sebagian ulama terhadap Syarik, maka hal itu dapat dikategorikan menjadi dua macam. Berkaitan dengan rusaknya dhabt Syarik setelah menjadi qadhi di Kufah atau setelah tahun 155 Hijriah ketika ia berusia 60 tahun atau 22 tahun sebelum wafatnya. Berkaitan dengan hadis tertentu di antara yang 400 hadis itu, karena itu jarah para ulama tersebut tidak serta-merta menolak seluruh hadis yang diriwayatkan oleh Syarik, namun ditujukan terhadap sebagian hadis yang mencakup oleh dua kategori di atas. Apabila jarah tersebut tidak didudukan seperti ini, maka akan timbul pertanyaan yang akan menolak keabsahan jarah tersebut sebagai berikut. Pertama, penilaian Abu Zur'ah. Abu Zur'ah lahir tahun 200 Hijriah, sedangkan Syarik wafat tahun 177 Hijriah. Berarti Abu Zur'ah lahir 23 tahun setelah Syarik meninggal. Pertanyaan, dari mana Abu Zur'ah tahu bahwa Syarik itu kasirul khoto, sohibu wahmin, yaghlatu ahyanan, padahal ia tidak sejaman dengan Syarik? Kedua, penilaian Abu Hatim. Abu Hatim lahir tahun 195 Hijriah, sedangkan Syarik wafat tahun 177 Hijriah. Berarti Abu Hatim lahir 18 tahun setelah Syarik meninggal. Pertanyaannya, dari mana Abu Hatim tahu bahwa Syarik itu lahu agholid, padahal ia tidak sejaman dengan Syarik? Ketiga, penilaian Ibrahim bin Ya'qub. Sejaman dengan Imam Ahmad, sedangkan Syarik wafat tahun 177 Hijriah. Seandainya Ibrahim lahir pada tahun 170 Hijriah, berarti Syarik wafat ketika ia berusia 7 tahun. Pertanyaannya, dari mana Al-Juzani tahu bahwa Syarik itu syai'ul hifdi, muntoribul hadis, padahal ia masih kecil ketika Syarik meninggal? Ketiga, penilaian Ya'qub bin Syaibah. Ia lahir tahun 182 Hijriah, sedangkan Syarik wafat tahun 177 Hijriah. Berarti Ya'qub lahir 5 tahun setelah Syarik meninggal. Pertanyaannya, dari mana Ya'qub tahu bahwa Syarik itu syai'ul hifdi, padahal ia tidak sejaman dengan Syarik? Dan sebenarnya, redaksi yang diungkapkan oleh Ya'qub bin Syaibah itu bukan jarah, tetapi ta'dil, martabat yang kelima, yakni solihun lil i'tibar. Kalimat ini menunjukkan bahwa hadisnya tidak mutlak ditolak, tetapi layak dicari penguatnya. Di samping itu, jarah para ulama di atas jelas-jelas akan bertentangan dengan takdil para ulama yang sejaman dengan Syarik dan lebih mengetahui keadaannya. Misalnya Ibnu Ma'in menyatakan sikot, Ibnu Mubarak menyatakan bahwa Syarik lebih tahu terhadap hadis orang-orang Kufah daripada Sufyan Ats-Tsauri. Imam Ahmad menyatakan bahwa Syarik itu dia orang yang kuat hafalannya, jujur, ahli hadis, dan sangat tegas terhadap ahli raib, tidak teguh pendirian, dan ahli bid'ah. Bahkan Yahya bin Sa'id Al-Qattan menyatakan sikotun. Kalimat sikotun menunjukkan bahwa rawi yang dinilai memiliki kredibilitas tingkat tinggi. Namun apabila jarah itu didulukan berdasarkan dua kategori di atas, maka jarah mereka sebenarnya tidak bertentangan dengan takdil para ulama yang sejaman dengan Syarik. Yaitu pertama, takdil ditujukan terhadap Syarik sebelum menjadi hakim di Kufah atau sebelum tahun 155. Sedangkan jarah ditujukan terhadap Syarik setelah berubah hafalannya atau setelah menjadi hakim di Kufah atau setelah tahun 155 Hijriah. Kedua, takdil ditujukan terhadap periwayatan 8.600 hadis, sedangkan jarah ditujukan terhadap periwayatan 400 hadis. Sedangkan khusus untuk jarah Al-Juzajani terhadap Syarik, kita perlu memperhatikan komentar ahli hadis, antara lain Al-Kausari, Ibnu Hajar, Al-Dhahabi, As-Sakhawi tentang jarah Al-Juzajani terhadap orang-orang Kufah. Hal ini perlu disampaikan mengingat Syarik adalah orang Kufah. Mereka menyatakan bahwa jarah Al-Juzani terhadap orang Kufah tidak perlu diterima karena antara dia dan orang Kufah terjadi permusuhan disebabkan persoalan akidah. Dalam ilmu hadis, jarah seperti ini disebut jarah akron, yaitu mendoibkan orang lain karena faktor non-ilmiah antara lain sentimen atau permusuhan. Dengan demikian, pada asalnya periwayatan Syarik itu sahih, dan untuk mengetahui suatu hadis yang diriwayatkan oleh Syarik itu sahih atau tidak perlu kajian sebagai berikut. Sebelum menjadi qadhi di Kufah, sebelum tahun 155 atau sesudahnya setelah tahun 155, dikelompokkan pada jumlah 8.600 atau 400. Sebelum mukhtalid berubah hafalan atau sesudahnya, maka dapat digunakan salah satu di antara tiga kriteria sebagai tolak ukur. Untuk mengetahui poin yang pertama dapat dilihat dari aspek tarikhul riwayat, yaitu kapan hadis itu diterima dan diriwayatkan olehnya. Untuk mengetahui poin yang kedua harus dilihat dari aspek takhrij, yaitu ditelusuri seluruh riwayat Syarik dalam berbagai kitab-kitab hadis. Untuk mengetahui poin tiga dapat dilihat dari dua aspek. Satu, murid yang menerimanya. Ibnu Hibban menyatakan bahwa rawi-rawi menerima hadis darinya di wasit
sebelum menjadi hakim di Kufah. Maka pada periwayatan mereka tidak terjadi takhlid sahih karena mereka menerimanya sebelum Syarik berubah hafalan seperti Yazid bin Harun dan Ishaq al-Azraq. Sedangkan rawi-rawi yang menerima hadis darinya di Kufah setelah mukhtalid padanya terdapat keraguan-raguan. 2. Muttabi, yaitu adanya periwayatan rawi-rawi lain yang sikoh kredibel yang mendukung periwayatannya. Dan inilah yang dijadikan landasan oleh Imam Muslim ketika beliau meriwayatkan hadis Syarik dalam kitab sahihnya. Antara lain dalam Sahih Muslim, Kitabul Birri wassilati wal adabi babu birri al-walidaini wa annahuma haqqu bihi. Kitab berbuat baik silaturahmi ada bab berbuat baik pada orang tua dan keduanya. Diterangkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah taqala qala rajulun ya Rasulullahi man ahaqqun nasi bi husni suhbati qala ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abuka thumma adnaka haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibata haddatsana Syarikun an Umarata bani Syubrumata an Abi Zur'ata an Abi Hurairah qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakara bimithli hadisi Jaririn wa zada faqala na'am wa abika latunabba'anna haddatsani Muhammad bin حدثنا شبابة حدثنا محمد بن طلحة حدثني أحمد بن خراش حدثنا حبان حدثنا وهيب كلاهما عن ابن شبرمة بهذا الإسناد في الحديث وهيب من أبر وفي حديث محمد بن طلحة أي الناس أحق مني بحسن صحبتي ثم ذكر بمثل حديث جرير. Sahih Muslim nomor 4622 dari Abu Hurairah, seorang lelaki seraya berkata, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak dengan kebaktianku? Beliau menjawab, ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, kemudian bapakmu, kemudian orang-orang yang terdekat denganmu dan seterusnya. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Syarik dari Amarah, dari Ibnu Syubrumah, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah. Dia berkata, seseorang berkata kepada Nabi SAW, lalu Abu Hurairah menyebutkan hadis yang serupa dengan hadis Jarir dengan sedikit tambahan. Beliau bersabda, ya dan bapakmu, sungguh aku akan memberitakan kepadamu. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim, telah menceritakan kepada kami Syababah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Talhah. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Kiroshi, telah menceritakan kepada kami Hibban, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, keduanya dari Ibnu Syubrumah melalui jalur ini. Di dalam hadis Wuhaib disebutkan dengan lafad man abaru, siapa yang paling baik. Sedangkan di dalam hadis Muhammad bin Talhah disebutkan dengan lafad ayun nas ahaqqu minni bi husnis sohbah. Lalu dia menyebutkan lafaz yang sama dengan hadis Jarir. Karena menurut penelitian Muslim, hafalan dan kredibilitas Syarik dapat dibuktikan dengan adanya periwayatan rawi yang lainnya. Berdasarkan standar kritik rawi, mari kita kaji hadis Wa'il yang diriwayatkan oleh Syarik tentang mendahulukan lutut sebelum tangan ketika hendak sujud. Dengan sebuah pertanyaan, apakah hadis Wa'il ini diriwayatkan oleh Syarik sebelum menjadi qadi di Kufah atau sesudahnya? Tegasnya sebelum taghayyur hifdihi, berubah hafalannya, atau ba'dahu, sesudahnya. Berdasarkan standar ketiga di atas, maka hadis Wa'il ini diriwayatkan oleh Syarik sebelum berubah hafalannya. Hal ini diketahui dengan melihat orang yang meriwayatkan darinya, yaitu Yazid bin Harun. Dengan demikian, hadis ini mendahulukan lutut diterima oleh Yazid dari Syarik bin Abdillah sebelum Syarik berubah hafalannya atau mukhtalid. Di samping itu, periwayatan Syarik tentang mendahulukan lutut sebelum tangan ketika hendak sujud tidak tafarud menyendiri. Karena pada riwayat Al-Haisami, hadis tersebut diriwayatkan pula rawi bernama Israil bin Yunus. Ia termasuk rijal yang digunakan Bukhari dan Muslim. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq As-Saqafi, telah menceritakan kepada kami Hasan bin Ali Al-Khalal, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah menerangkan kepada kami Israil dari Asim bin Kulayb dari ayahnya dari Wa'il bin Hujr. Ia berkata, aku melihat Nabi SAW apabila sujud beliau meletakkan kedua lututnya sebelum tangannya, dan apabila bangkit beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Berdasarkan analisa di atas, hemat kami periwayatan Syarik tentang mendahulukan lutut sebelum tangan ketika hendak sujud adalah makbul, dapat diterima. Karena pertama, Syarik meriwayatkan hadis tersebut sebelum terjadinya ikhtilat. Kedua, Syarik memiliki muttabi, tidak menyendiri, dikuatkan oleh rawi lain yang sikoh, yaitu Israil bin Yunus. Dalam hadis lain kita temukan jalur periwayatan berbeda sebagai penguat riwayat Syarik bin Abdullah. Sebagai muttabi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ma'mar, Hajjaj bin Minhal telah mengabarkan kepada kami, Hamam telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Jahadah telah mengabarkan kepada kami dari Abdul Jabbar bin Wa'il dari ayahnya, sesungguhnya Nabi SAW. Maka Wa'il menerangkan hadis solat, ia berkata, maka ketika beliau hendak sujud, kedua lututnya kena pada tanah sebelum kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sebagian ulama menyatakan hadis ini menukoti karena Abdul Jabbar tidak mendengar hadis itu dari ayahnya. Hemat kami, sanad Hamam bin Yahya dari Muhammad bin Jahadah, riwayat Abu Dawud tersebut memang menukoti karena Abdul Jabbar
tidak mendengar hadis tersebut dari ayahnya. Namun, bila kita perhatikan sanad Al-Baihaqi di bawah ini, ternyata Abdul Jabbar menerima hadis tersebut dari ibunya, istri Wa'il atau Ummu Yahya. Ia menerima dari Wa'il, suaminya, dengan teks, Abu Bakar Al-Haris Al-Faqih telah mengabarkan kepada kami, Abu Muhammad bin Hayyan telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, Abu Quraib telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Hujr telah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abdul Jabbar telah menceritakan kepada kami dari Abdul Jabbar bin Wa'il, dari ibunya, dari Wa'il bin Hujr. Ia berkata, aku sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau sujud dan yang paling awal sampai ke lantai adalah kedua lututnya. Sunanul Kubro jilid 2 halaman 99. Dengan demikian sanad hadis tersebut muttasil, bersambung, dan dapat dipergunakan sebagai syahid penguat bagi hadis Anas bin Malik dan Abu Hurairah, sehingga derajat keduanya naik menjadi hasan li ghairihi dan dapat diamalkan. Muhammad bin Ma'mar telah menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal telah mengabarkan kepada kami, Hamam telah mengabarkan kepada kami dan berkata, Syakik telah mengabarkan kepada kami, Asim Kulaib telah menceritakan kepadaku dari ayahnya Kulaib bin Syihab dari Nabi SAW seperti hadis di atas. Selain penguat riwayat Syarik bin Abdullah sebagai muttabi, juga dalam riwayat lain kita temukan jalur periwayatan berbeda sebagai jalur riwayat Wa'il atau syahid sebagai berikut. An Anasin qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabaru summa in hatta bit takbiri hatta sabaqat rukbatahu yadayhi. Dari Anas bin Malik ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir, kemudian beliau turun sujud sambil bertakbir sehingga kedua lutut mendahului kedua tangannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, Ad-Daruqutni, Al-Hakim, Al-Mustadrak. Redaksi ini persis riwayat Al-Baihaqi. Sungguh telah mengabarkan kepada kami Abu Abdillah Al-Hafid, telah menerangkan kepada kami Abu Bakar bin Ishaq Al-Faqih, telah menerangkan Al-Hasan bin Ali bin Ziyad, telah menceritakan Ibrahim bin Musa, telah menceritakan Fudail dari Abdullah bin Sa'id dari kakeknya, dari ayahnya, dari Nabi SAW bersabda, apabila seseorang di antara kamu sujud, maka mulailah dengan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan janganlah menderum seperti menderumnya unta. As-Sunanul Kubra lil Baihaqi juz 2 halaman 143. Mendahulukan lutut sebelum tangan ketika hendak turun sujud selain bersumber dari Nabi SAW juga merujuk kepada praktek sholat sahabat Nabi SAW. Dalam hal ini Umar dan Ibnu Umar sebagai berikut. Dari Ibrahim bahwasanya Umar menempatkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Hadis Ibnu Abu Abi Syaibah. Dari Nafi, sesungguhnya Ibnu Umar bila hendak sujud menempatkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan bila bangkit mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis riwayat Ibnu Abu Syaibah. Berikut kita ketengahkan ulama yang menerima kehujahan hadis mendahulukan lutut, antara lain Qala At-Tirmidzi hadza hadisun hasanun gharibun la na'rifu ahadan rawahu misla hadza an syarikin wal 'amalu 'alaihi inda aksari ahli ilmi yarawna an yad'a ar-rajul rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. At-Tirmidzi berkata, ini hadis hasan gharib, kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkannya seperti ini dari Syarik. Dan hadis ini menjadi landasan pengamalan menurut mayoritas ahli ilmu yang berpendapat bahwa seseorang hendaklah menempatkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya ketika hendak sujud, dan apabila bangkit mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Imam Asy-Syaukani mengutip perkataan At-Tirmidzi itu dengan redaksi hadza hadisun hasanun gharibun la na'rifu ahadan rawahu ghairu Syarik. Ini hadis hasan gharib, kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkannya selain Syarik. Lihat Nailul Autor jilid 2 halaman 281. 2. Imam An-Nawawi berkata, sulit untuk mentarjih salah satu di antara dua madhab, namun penganut madhab ini menyatakan bahwa hadis Wa'il lebih rojih, kuat, dan mereka berkata, pada riwayat Abu Hurairah mendahulukan tangan terjadi idtirab karena telah diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam dua versi. Subul Salam jilid 1 halaman 38. Al-Khotobi dan lainnya berkata, hadis Wa'il bin Hujr lebih sahih daripada hadis Abu Hurairah. Ibnu Qayyim Al-Jauzi berpendapat bahwa hadis Wa'il lebih utama dilihat dari berbagai aspek. 1. Hadis Wa'il lebih sabit sebagaimana dinyatakan oleh Al-Khotobi dan lainnya. 2. Hadis Abu Hurairah muntaribul matan, ketidakpastian redaksi sebagaimana keterangan terdahulu, karena di antara para perawi dari Abu Hurairah ada yang menyatakan bahwa sabda Nabi itu wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi, dan hendaklah ia menempatkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ada pula yang menyatakan sebaliknya, dan ada pula yang menyatakan wal yadha yadayhi ala rukbatayhi, dan hendaklah ia menempatkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. 3. Keterangan terdahulu, yaitu pernyataan Al-Bukhari, Ad-Daruqutni, dan lain-lain bahwa hadis tersebut mengandung ilat, cacat tersembunyi. 4. Andaikan hadis tersebut sabit, kokoh, sungguh kelompok ahli ilmu mendakwahkan bahwa hadis tersebut mansuh, terhapus. Ibnu Munzir berkata, sebagian di antara sahabat kami telah menduga bahwa menempatkan kedua tangan sebelum kedua lutut itu mansuh, terhapus. 5. Hadis Wa'il sesuai dengan ketentuan larangan Nabi agar tidak menderum seperti menderumnya unta.
Hal ini berbeda dengan hadis Abu Hurairah. 6. Hadis Wa'il sesuai dengan riwayat amal sahabat seperti Umar, Ibnu Mas'ud, dan tidak ada satupun riwayat amal sahabat yang sesuai dengan hadis Abu Hurairah kecuali Umar. Ia pun kontradiktif dengan amal Umar versi lainnya. 7. Hadis Wa'il memiliki syahid penguat melalui hadis Ibnu Umar dan Anas sebagaimana diterangkan terdahulu, sedangkan hadis Abu Hurairah tidak memiliki syahid. Maka kalau keduanya berlawanan, tentu saja hadis Wa'il bin Hujr didahulukan karena syawahid penguatnya dan hadis Wa'il lebih kuat. 8. Sesungguhnya mayoritas orang-orang yang berpegang pada hadis itu, sedangkan pendapat yang lainnya hanya bersumber dari Al-Auza'i dan Malik. Adapun perkataan Ibnu Abu Dawud, sesungguhnya itu mendahulukan lutut merupakan pendapat para ahli hadis. Maksudnya pendapat sebagian di antara mereka, karena Ahmad, Asy-Syafi'i, dan Ishaq berpendapat sebaliknya. 9. Sesungguhnya pada hadis Wa'il terdapat kisah hikayat yang disusun untuk mengisahkan perbuatan Nabi. Maka itu lebih terjaga kebenarannya, karena suatu hadis yang mengandung kisah hikayat menunjukkan bahwa hadis itu benar-benar terpelihara. 10. Sesungguhnya sebagai perbuatan yang dihikayatkan pada hadis yang semuanya sabit lagi sahih melalui periwayatan lainnya, maka hal itu merupakan perbuatan yang sudah dikenal lagi benar adanya. Dan ini salah satu aspek diantaranya, dan status sahih itu berlaku untuknya, sedangkan keterangan yang menentangnya tidak dapat melawannya. Dengan demikian sudah pasti hadis itu yang rojih. 4. Muhammad Syamsul Haq berkata, mayoritas ulama berpendapat demikian, mendahulukan lutut, dan Al-Qadi Abu Thayyib menghikayatkan pendapat demikian juga dari mayoritas ahli fikih. Ibnu Munzir menghikayatkan sebagai pendapat Umar bin Khattab, An-Nakhai, Muslim bin Yasar, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, dan Ashabur Ra'yi, dan ia berkata, saya pun berpendapat demikian. Berdasarkan analisa di atas, hemat kami, periwayatan Syarik tentang mendahulukan lutut sebelum tangan ketika hendak sujud adalah makbul, dapat diterima, karena pertama, Syarik meriwayatkan hadis tersebut sebelum terjadinya ikhtilat. Kedua, Syarik memiliki muttabi', tidak menyendiri, dikuatkan oleh rawi lain yang sikoh, yaitu Israil bin Yunus. Kesimpulan, dengan keterangan-keterangan yang telah disebutkan, letakkanlah kedua lutut kemudian kedua tangan adalah posisi turun untuk sujud dengan mendahulukan kedua lutut ke lantai sebelum tangan. Letakkanlah kedua lutut kemudian kedua tangan adalah memulai sujud dengan mendahulukan lutut sampai kepada lantai kemudian kedua tangan. Mari perhatikan pendapat para ulama. 1. Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Jilid 2 halaman 272. Ar-Rabi mengabarkan kepada kami, dia berkata, Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, saya senang sekiranya orang-orang yang sholat lalu dia turun ke tempat sujud, kemudian yang pertama diletakkan dari tubuhnya pada tanah adalah kedua lututnya, disusul wajahnya. Jika ia meletakkan wajahnya sebelum kedua tangannya atau kedua tangannya sebelum lutut, maka saya memakruhkannya. 2. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni jilid 2 halaman 88. Akan tetapi kami mempunyai hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr, dalil 1 menurut Al-Khitabi. Hadis ini lebih sahih daripada hadis Abu Hurairah. Hadis ini memberikan pengertian bahwa apa yang telah lalu meletakkan tangan sebelum kedua lutut telah dinasah, yaitu telah dihapus kekuatan hukumnya. 3. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Sifat Salat Nabi halaman 396, apabila mendahulukan tangan sebelum lutut tatkala akan sujud sangat diperlukan oleh seseorang, maka tidak mengapa dia melakukannya, namun jika perlu melakukannya maka zahir hadis-hadis tersebut mengindikasikan haram. Karena larangan Nabi SAW melarang seseorang menderum dalam sujud menyerupai unta menderum. Kita dilarang menyerupai hewan, dan penyerupaan ini tidak diriwayatkan melainkan untuk menerangkan sesuatu yang tercela. Dewan Hizbah Persatuan Islam dalam Ikhtisar volume 1 halaman 8 tentang kesimpulan kaifiat turun sujud setelah iktidal, ada ruku dengan mendahulukan lutut kemudian tangan, dan ketika bangkit mendahulukan tangan kemudian lutut.